Jadi orang lihat oke, kalau begitu Demokrat ingin tetap memimpin, tapi bukan di dalam rangka untuk sekedar cari panggung politik. Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Partai Demokrat yang memilih meninggalkan koalisi perubahan karena pengkhianatan akan membuat Partai Demokrat dianggap sebagai partai tak tergoyahkan. Namun hal itu akan berubah apabila Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo ataupun Ganjar. Sebab langkah tersebut akan dinilai publik sebagai langkah pragmatis dan justru dinilai sebagai sikap balas dendam. Berbeda pula jika Demokrat memutuskan untuk membuat gerbong keempat. Meski rumit, hal itu akan membuat publik menilai bahwa Demokrat tetap ingin memimpin dan bukan hanya mencari panggung politik. Bung Rocky, ini menarik kan, perkembangan terbaru. Kelihatannya setelah Agus Harimurti menyatakan move on, ya, dan dia memutuskan nggak akan balik itu. Jadi kira-kira jembatan dia bakar semualah ke koalisi perubahan untuk persatuan itu. Dan sekarang dia ngomong bahwa ini ya dia mengakui, ini juru bicaranya Demokrat mengakui bahwa mereka sulit untuk membentuk poros baru dan opsi yang tersedia itu sekarang tinggal ke Prabowo atau ke Ganjar, kata dia begitu. Dan mereka sekarang tidak lagi call tinggi, nggak akan menuntut sebagai calon wakil presiden. Nah, ini perkembangan menarik menurut saya. Apa benar sih memang peluang untuk membuka poros baru itu tertutup kalau secara kalkulasi politiknya gitu? Ini menarik itu. Artinya Demokrat akhirnya memutuskan untuk ya move on, tapi sekarang mungkin mereka bilang kita bukan sekedar move on, tapi now we are on the road gitu. Jadi kira-kira udah berjalan itu, dan itu penanda bahwa Demokrat akan dinilai oleh publik atau bahkan oleh sejarah nanti sebagai partai yang tidak tergoyahkan dalam sikap etisnya itu. Kan ini soal sikap etis, karena pengkhianatan walaupun itu memerlukan pembuktian dokumen, pembuktian administrasi, bahkan pembuktian pidana, tetapi kalimat itu sudah diucapkan oleh Demokrat. Pengkhianatan, dan pengkhianatan itu memang tidak mungkin didamaikan, itu dasarnya kan. Apalagi kader-kader Demokrat secara serentak menganggap bahwa tidak ada masalah kalau tidak ikut di dalam pemerintahan tuh, atau tidak ikut di dalam gerbongnya Anies. Jadi itu sudah selesai, dan sikap itu yang akan diingat orang, bahwa kendati mungkin sikap itu dianggap sebagai tidak politis atau kurang pragmatis, tetapi itulah yang ditunggu sebetulnya, sikap, dan sikap itu yang harus dibuktikan. Tinggal orang lihat konsekuensi dari move on itu, on the road kemana, on the road to heaven atau on the road ke new kind of coalition itu. Dan itu sebetulnya juga diperlukan sikap moral. Kalau on the road pergi ke PDIP, ya akan dipersoalkan orang juga tuh. Ya, ternyata bukan moral, tapi sikap pragmatis juga. Demikian juga kalau ke Prabowo, itu juga bukan sikap etis, itu sikap pragmatis. Jadi gabung dengan koalisi yang lain itu bukan sikap moral sebetulnya. Ya. Itu artinya sikap baper juga atau ingin balas dendam. Lain kalau Demokrat mengambil opsi yang sangat mungkin kalkulasinya agak rumit, yaitu gerbong keempat. Jadi orang lihat oke, kalau begitu Demokrat ingin tetap memimpin, tapi bukan di dalam rangka untuk sekedar cari panggung politik. Dan itu yang diterangkan tadi, bahwa AHY memang tidak memerlukan lagi posisi atau mensinyalkan untuk jadi cawapres tuh. Jadi Demokrat dengan cara begitu memperlihatkan bahwa nggak ada dinasti-dinastian tuh sebetulnya tuh. Walaupun orang akan lihat ya iya itu setelah gagal dengan Anies. Tapi justru untuk memulihkan kembali citra etis atau citra integritas pikiran dari Demokrat, memang AHY harus ucapkan itu. Dan itu udah benar, bahwa saya tidak akan berambisi untuk jadi cawapres lagi. Karena itu dia mulai melakukan ya kalkulasi politik baru tanpa harus membuat kalkulasi itu tergantung pada posisi dia itu. Jadi legahlah publik bahwa oke, Demokrat tidak lagi ingin mengintervensi satu koalisi atau koalisi baru sekalipun dengan maksud untuk mencawapreskan atau apalagi mencapreskan AHY. Ini sikap yang baik saya kira. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.